Halo Sobat Sehat Purisani, perkenalkan saya Dr. Feby Wiradiani. Hari ini kita bahas yuk mengenai cuci hidung dan cara mempraktekannya. Yuk simak! Cuci hidung atau nasal washing adalah salah satu tindakan untuk membersihkan rongga hidung kita dari berbagai zat iritan, alergen, maupun mikroorganisme, yaitu virus atau bakteri. Normalnya, di dalam rongga hidung kita terdapat bulu-bulu halus atau kita sebut dengan mikrosilia yang fungsinya adalah menangkap partikel benda asing sehingga tidak bisa masuk ke dalam rongga saluran pernapasan bagian bawah. Tetapi, di era seperti ini di mana kita sering terpapar oleh banyak debu, polusi udara, dan juga di pandemi COVID-19 di mana banyak terdapat virus corona, maka kita perlu meningkatkan kerja mikrosilia tersebut. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kelembabannya melalui cuci hidung. Cuci hidung bisa dilakukan setiap harinya di rumah. Alat-alatnya simpel kok. Yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah larutan fisiologis NaCl 0,9% yang bisa ditemukan di cairan infus. Lalu yang kedua adalah Transofix atau alat untuk membuka larutan infus. Yang ketiga adalah disposable syring atau splat, ukurannya bisa 10 cc sampai 20 cc. Kali ini saya menggunakan yang 20 cc. Lalu siapkan dua wadah. Yang pertama adalah wadah yang steril yang berfungsi untuk menempatkan cairan fisiologis NaCl 0,9% dan juga baskom untuk mengeluarkan sisa cairan hidung kita. Bisa juga dilakukan di wastafel. Sebelum cuci hidung, kita cuci tangan dulu ya. Sekarang kita buka cairan infusnya menggunakan Transofix ya. Pertama buka satu sisi dulu, ini agak tajam. Lalu dorong dengan kuat. Setelah masuk baru kita buka ujung yang kedua. Kemudian tempatkan di wadah yang steril. Secukupnya ya. Jangan lupa ditutup lagi untuk menjaga kesterilannya. Lalu siapkan disposable syring atau spat. Kalau masih ada jarumnya, dibuang dulu ya. Kali ini saya menggunakan yang 20 cc. Pastikan tidak ada udara yang masuk. Lalu tarik sampai 20 cc. Oke. Nah, tekniknya adalah kita coba pertama di hidung yang sebelah kanan. Cara kita tundukkan kepala lalu miringkan ke sebelah kiri. Oke, kita coba di hidung kanan ya. Lalu saat mau mendorong cairan, kita tahan nafas beberapa detik sambil dorong dengan kuat. Buka juga mulutnya ya. Dan diulang di sisi sebelahnya. Sekarang di hidung kiri, jadi miringkan ke sisi kanan, menunduk, tahan nafas dan juga buka mulutnya ya. Bisa dilakukan setiap harinya 1-3 kali sehari. Mudah kan? Mudah kan caranya? Nah, setelah selesai melakukan cuci hidung, kita harus membersihkan kembali disposable syring atau spatnya karena akan digunakan lagi untuk cuci hidung berikutnya. Dan juga menyimpan NaCl juga harus di tempat yang bersih dan steril ya. Kalau mau ini dilepas dulu dan dibersihkan juga. Oke. Sekarang kita masuk ke segmen Q&A. Kali ini kita masuk ke segmen Q&A ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke direct message. Pertanyaan yang paling sering, yang pertama, apakah boleh dilakukan setiap hari? Jawabannya, cuci hidung boleh dilakukan setiap hari karena ini adalah cara yang paling aman dan paling sederhana untuk menghindari beberapa gejala infeksi saluran pernapasan atas dan mencegah berbagai penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Jadi, minimal dilakukan 1 kali sehari sebanyak 10-20 cc di hidung kanan dan kiri. Nah, kalau kamu yang punya riwayat rinitis alergi maupun rhinosinusitis yang sering bersin-bersin,
Itu dilakukannya minimal 3 kali sehari, di pagi hari saat bangun tidur, siang hari, dan juga malam hari menjelang tidur. Dilakukan 10-20 cc di hidung kanan dan kiri. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah, bolehkah dilakukan saat sedang flu atau tersumbat hidungnya? Tentu aja boleh, karena fungsi utama dari cuci hidung ini kan membersihkan rongga mukosa hidung. Selain itu, dia juga berfungsi untuk meningkatkan hidrasi atau kelembapan dari mukosa hidung, sehingga nantinya akan meningkatkan kerja mikrosilia untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hidung. Nah, pada mereka yang sedang flu, kan sekret atau cairan hidungnya menumpuk dan tidak bisa dibersihkan, maka dibantulah dengan si cair cuci hidung NaCl ini. Pertanyaan yang ketiga, boleh nggak sih dilakukan pada anak-anak? Jadi, cuci hidung ini sudah diakui oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa ini adalah salah satu metode yang aman dilakukan untuk anak-anak. Karena pada anak-anak kan termasuk sering mengalami gejala flu atau pilek. Nah, ini salah satu metode yang aman dilakukan di rumah oleh orang tua bila anaknya sudah usia di atas 3 tahun. Kenapa? Karena anak usia di atas 3 tahun biasanya sudah bisa mengikuti perintah ketika mereka disuruh tahan nafas saat memasukkan cairan dan juga untuk mengeluarkan cairannya. Untuk anak-anak yang usia di atas 3 bulan, sebaiknya dikonsulkan dulu ke dokter spesialis THT. Jadi akan konsul dulu, diperlihatkan beberapa kali caranya karena alatnya akan berbeda juga. Misalnya menggunakan spet yang lebih kecil ukurannya dan juga ada alat tambahan untuk mendorong cairannya. Nanti setelah beberapa kali ditunjukkan oleh dokter THT dan dirasa orang tua sudah mampu, baru bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi tetap harus dalam pengawasan ya. Ini pertanyaan yang terakhir dan yang paling banyak ditanyakan juga sih. Boleh nggak cairan infusnya diganti dengan larutan garam? Jadi pada prinsipnya untuk melakukan cuci hidung adalah menggunakan salin atau cairan isotonis dengan pH yang sama dengan tubuh kita. Jadi tidak akan bahaya bila dia masuk ke dalam rongga hidung maupun tertelan ke dalam mulut. Nah, yang paling standar digunakan adalah cairan NaCl 0,9%, yaitu sesuai dengan pH tubuh kita. Kalau misalnya mau mengganti dengan larutan garam, memang si NaCl adalah garam dapur juga. Tapi kalau garam dapur rumah tangga, itu ukurannya biasanya tidak sesuai, bisa lebih pekat. Nah, kalau ukurannya terlalu pekat dan campurannya tidak pas, kita asal mencampur dengan air, itu malah bisa menjadi iritasi pada mukosa hidung karena terlalu pekat. Malah nanti mengganggu kerja dari rambut-rambut mikrosilia dan akan menyebabkan munculnya gejala-gejala atau gejala infeksi yang berikutnya. Selain itu, kenapa menggunakan cairan infus? Nah, cairan infus ini dia pasti sudah steril karena udah packagingnya sudah steril. Kalau kita mencampurkannya sendiri, garam dapur kan bisa saja sudah terkena sendok, toples atau campuran tangan kita sendiri yang sifatnya tidak steril. Nah, itu adalah gudangnya bakteri. Selain cairan infus, sekarang sudah banyak di e-commerce ditemukan beberapa kemasan garam fisiologis yang nanti bisa dicampurkan sendiri dengan air di rumah. Jadi ada takaran pasnya. Jadi kalau mau beli sekarang bisa ditemukan di mana-mana.